Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran Yogyakarta, terdapat sebuah pabrik gula tua yang sudah lama ditinggalkan. Pabrik itu berdiri megah, dengan atap yang sudah rapuh dan dinding yang mulai ditumbuhi lumut. Meskipun tidak ada yang berani mendekat, konon katanya pabrik tersebut menyimpan misteri kelam yang tak pernah terungkap. Pabrik gula itu dulunya adalah tempat yang sangat terkenal di masa kejayaannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai kejadian aneh yang terjadi di sana, pabrik tersebut akhirnya ditutup dan ditinggalkan. Warga setempat menghindari pabrik itu, menyebutnya sebagai tempat terkutuk yang tak boleh didatangi. Namun, ada cerita yang beredar di kalangan mereka tentang apa yang terjadi di sana, cerita yang penuh dengan darah dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk membuka kembali pabrik tersebut dengan tujuan membangkitkan ekonomi desa. Mereka mengundang seorang pengusaha muda bernama Riko untuk menilai kondisi pabrik dan menentukan apakah layak untuk dioperasikan kembali. Riko, yang dikenal sebagai pria yang berani dan tidak mudah takut, menyetujui tawaran tersebut. Setelah melakukan inspeksi awal, Riko memutuskan untuk mulai membersihkan pabrik dan menyiapkan segala sesuatunya untuk memulai produksi. Namun, beberapa pekerja yang dipekerjakannya mulai merasakan keanehan di sekitar pabrik. Suara aneh terdengar pada malam hari, seolah-olah ada yang berjalan di dalam pabrik meskipun tidak ada siapapun. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan-bayangan gelap yang melintas di lorong-lorong kosong. Tetapi, Riko tidak mempercayai cerita-cerita itu dan melanjutkan pekerjaannya. Pada malam pertama pembersihan, seorang pekerja bernama Agus menghilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan ke seluruh area pabrik, tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya. Hanya ada darah yang mengalir dari lantai bawah tanah. Darah yang tampaknya tidak akan pernah berhenti mengalir. Pekerja lainnya mulai merasa ketakutan, tetapi Riko bersikeras agar mereka terus bekerja. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Pada malam kedua, seorang pekerja lain ditemukan tergeletak di lantai dengan wajah yang pucat dan mata terbuka lebar, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada luka atau tanda-tanda kekerasan, hanya rasa takut yang mendalam di wajahnya. Riko mulai merasakan ada yang salah, namun ia masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa hari setelah itu, sebuah penemuan mengejutkan ditemukan di bagian belakang pabrik, sebuah ruang bawah tanah yang terkubur rapat di bawah tanah. Ruangan itu menyimpan barang-barang yang aneh dan menyeramkan, sejumlah patung kayu dengan wajah-wajah yang tampaknya mengandung rasa sakit yang mendalam, serta berbagai benda yang menyerupai alat-alat penyiksaan. Ini bukanlah ruang penyimpanan biasa. Pekerja yang menemukannya merasa ngeri, dan Riko mulai merasakan ketegangan yang luar biasa di dalam dirinya. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang ditemukan selanjutnya. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah meja yang penuh dengan noda darah kering. Tali-tali besar tergantung di sekelilingnya, serta sisa-sisa pakaian yang robek dan berdarah. Di atas meja itu, ada sebuah buku tebal yang berisi tulisan yang tidak dapat dikenali, seolah-olah itu adalah catatan dari masa lalu yang sangat gelap. Tanpa sadar, Riko dan beberapa pekerjanya sudah terjebak dalam kutukan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Pabrik gula yang dulunya menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, kini menjadi tempat yang penuh dengan kesedihan dan kematian yang tidak terucapkan. Namun, tidak semua orang percaya dengan mitos-mitos itu. Seorang pekerja muda bernama Dito, yang baru saja mulai bekerja di pabrik itu, merasa bahwa ada penjelasan rasional untuk semua peristiwa aneh yang terjadi. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang sejarah pabrik ini, dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan yang ada di sana. Dito memulai pencariannya dengan mengunjungi perpustakaan desa, tempat yang jarang dikunjungi oleh siapapun. Di sana, ia menemukan beberapa arsip lama yang menyebutkan tentang pembukaan pabrik gula tersebut beberapa dekade yang lalu, dan sebuah cerita tentang pemilik pabrik yang terkenal sangat kejam. Pemilik pabrik, seorang pria bernama Haryo, dikatakan telah melakukan praktik penyiksaan terhadap para pekerjanya yang dianggap tidak produktif. Banyak dari mereka yang hilang secara misterius, dan konon katanya, arwah mereka tidak pernah tenang. Cerita itu semakin mencekam Dito, namun ia merasa bahwa itu adalah kunci untuk mengungkap misteri yang terjadi di pabrik gula tersebut.
Tanpa mengetahui bahwa ia sudah berada di jalur yang sangat berbahaya, Dito melanjutkan penyelidikannya, tanpa tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai di balik setiap langkahnya. Di malam yang sepi, Dito kembali ke pabrik untuk mencari bukti lebih lanjut. Ia merasa bahwa jawaban atas semua peristiwa mengerikan itu berada di dalam pabrik. Meskipun setiap langkah yang ia ambil membuat perasaan takutnya semakin besar. Di dalam pabrik, udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Saat ia memasuki ruang bawah tanah yang ditemukan sebelumnya, Dito merasakan hawa dingin yang menyengat. Langkah kakinya menggema di dalam ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter yang ia bawa. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah pintu yang terkunci rapat. Pintu itu tampaknya sudah lama tidak dibuka, dengan lapisan debu yang menutupi permukaannya. Dito merasa penasaran dan mencoba membuka pintu itu. Namun, ketika ia menyentuh gagangnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, meskipun kunci di gagangnya masih utuh. Dito melangkah masuk, dan apa yang ia temukan di dalamnya membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan itu, ada sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah lama padam. Di atas altar itu terdapat sebuah buku tua yang tampaknya lebih tua dari segala yang ada di sekitar pabrik. Buku itu terbuka di halaman yang menunjukkan gambar seorang pria berdarah di atas meja penyiksaan. Dito terperanjat, namun ia terus membaca dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Pada halaman berikutnya, ia menemukan sebuah catatan yang menjelaskan bahwa arwah para pekerja yang mati di pabrik itu terperangkap dalam dunia yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa pergi, karena jiwa mereka tidak pernah mendapatkan ketenangan. Catatan itu menyebutkan tentang ritual yang harus dilakukan untuk membebaskan mereka, sebuah ritual yang melibatkan darah dan pengorbanan. Di luar ruangan, terdengar suara langkah kaki. Dito berbalik dengan cepat, dan ia melihat sosok gelap yang berdiri di pintu. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi aura kegelapan yang terpancar membuat Dito merasakan ancaman yang begitu nyata. Arwah para pekerja yang hilang telah kembali, dan mereka menginginkan balas dendam. Dito menahan napas ketika sosok itu semakin mendekat. Bayangan hitam yang kabur itu bergerak perlahan, seperti tidak ada gravitasi yang memengaruhinya. Dito berusaha untuk mundur, namun langkah kakinya terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang menghisap. Arwah-arwah yang terperangkap di dalam pabrik itu sudah kembali, dan mereka menginginkan balas dendam. Siapakah kamu?" tanya Dito dengan suara bergetar, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di pintu ruangan, wajahnya kabur, dan hanya ada kegelapan yang semakin menebal di sekelilingnya. Suasana di sekitar Dito terasa semakin mencekam. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Keanehan-keanehan yang selama ini dianggap hanya mitos kini menjadi kenyataan yang tak bisa dielakkan. Dito sadar bahwa ia bukan lagi sekadar menyelidiki sebuah misteri, tetapi sudah terjerat dalam permainan kegelapan yang jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak maju dengan cepat, menghampiri Dito dengan langkah yang tak terdengar. Dito mencoba mundur, namun kakinya terpaku di tempatnya. Rasanya tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok hitam itu akhirnya berhenti di depannya, dan tanpa peringatan, sebuah suara yang sangat dalam terdengar. "Sudah waktunya untuk membayar harga," kata suara itu, suara yang datang dari dalam dirinya dan seolah datang dari seluruh penjuru ruangan. Dito tergelincir mundur dan jatuh ke lantai, tetapi matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari sosok itu. Sosok itu, meskipun tanpa wajah, terasa seperti memandangnya dengan penuh kebencian. Ia merasa seperti berada di tengah-tengah lautan dingin yang tak terhindarkan. Suara langkah-langkah berat terdengar semakin mendekat dari segala arah, dan Dito tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang ada di sana. Di luar ruang bawah tanah, suara-suara yang lebih menakutkan terdengar. Suara erangan, ratapan, dan tangisan yang sangat jauh, seolah datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Dito berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bangkit, namun tubuhnya terasa lemah. Wajahnya pucat pasi, dan perasaan mencekam semakin menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa melarikan diri.
Ia tahu, entah bagaimana, ia telah mengganggu sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan gemetar, Dito menggenggam buku yang ada di dekatnya, dan di dalam dirinya muncul dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. Buku itu tidak hanya berisi ritual-ritual gelap yang tidak dapat dipahami sepenuhnya, tetapi juga sebuah cerita yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Buku itu bercerita tentang Haryo, pemilik pabrik gula yang memiliki kekuatan supernatural, seorang pria yang konon bisa berkomunikasi dengan dunia lain melalui darah. Haryo menggunakan para pekerja sebagai bagian dari eksperimen jahatnya, melakukan penyiksaan dan pembunuhan yang sangat brutal. Setiap jiwa yang jatuh di tangan Haryo bukan hanya mati, tetapi dipenjara dalam dunia yang tidak terlihat, dunia yang dihuni oleh para arwah yang tak pernah tenang. Namun, cerita itu tidak berhenti sampai di situ. Dito membaca bahwa Haryo tidak hanya menyiksa para pekerjanya karena kejamnya, tetapi juga karena ia ingin menguasai dunia antara hidup dan mati. Ia menciptakan jembatan antara kedua dunia tersebut, dan membiarkan arwah-arwah yang tidak bisa tenang melintasi batas antara keduanya. Arwah-arwah itu kini berkeliaran di dalam pabrik, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Dengan rasa takut yang semakin membeludak, Dito sadar bahwa dia tidak hanya mengganggu kenangan gelap yang terkubur, tetapi telah membuka kembali pintu bagi arwah-arwah itu untuk keluar. Mereka ingin membalas dendam pada siapa saja yang mengganggu kedamaian mereka, dan kini, mereka ingin Dito. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, gumam Dito, matanya mulai buram karena ketakutan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia tidak bisa membebaskan mereka, mereka akan terus menghantui tempat ini selamanya, merenggut nyawa satu persatu. Pada saat itu, sosok hitam yang tadi diam bergerak maju, menyentuh pundak Dito. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang luar biasa menyerangnya, dan ia merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah-olah daging dan tulangnya dipisahkan, seolah-olah tubuhnya terpecah dalam ribuan bagian. Namun, tepat saat rasa sakit itu hampir mencapai puncaknya, sebuah suara keras terdengar, membuat semuanya berhenti sejenak. Suara itu datang dari dalam buku yang Dito pegang erat-erat. Dito menggenggam buku itu lebih kuat, dan tanpa sadar ia mulai mengucapkan beberapa kata yang ada di dalam halaman buku tersebut. Kata-kata itu adalah bagian dari ritual yang harus dilakukan untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Dengan suara gemetar, Dito membaca mantra itu, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami artinya. Tiba-tiba, seluruh pabrik gemetar, seolah-olah dunia sekitar Dito mulai berputar dengan sangat cepat. Suara gemuruh terdengar, dan angin dingin menyapu ruangan itu. Sesuatu yang besar dan menakutkan sedang terjadi. Arwah-arwah yang terperangkap mulai bergerak, dan Dito bisa merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Mereka berteriak dalam amarah yang tak terungkapkan. Dito merasa tubuhnya terangkat dari tanah, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah sebuah ruangan yang gelap gulita. Pabrik gula di sekelilingnya tampak hancur, seakan-akan terjaga oleh kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di depan Dito, terdapat sebuah bayangan besar, sosok yang tampak seperti Haryo, pemilik pabrik yang sudah lama mati. Sekarang, kamu yang harus membayar. Suara Haryo menggema di seluruh ruangan. Dito menyadari, apa yang ia lakukan tidak hanya membuka pintu menuju dunia arwah, tetapi juga telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ia harus menyelesaikan ritual itu, atau ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang menguasai pabrik gula selamanya. Di luar sana, suara ratapan dan jeritan arwah terdengar semakin keras. Pertarungan antara hidup dan mati telah dimulai. Dito terengah-engah, matanya terbuka lebar dalam kebingungan dan ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan udara di sekelilingnya terasa begitu dingin, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Pabrik gula yang semula berlumur debu dan kehancuran kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Di dalam ruangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu, Dito berdiri di hadapan sosok yang tampaknya bukan manusia lagi, Haryo, sang pemilik pabrik, yang kini hanya menjadi arwah, namun arwah yang penuh dengan kekuatan jahat. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Suara Haryo terdengar seperti gemuruh di seluruh ruang kosong,
menggema begitu dalam sehingga seolah berasal dari kedalaman tanah. Dito tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempatnya. Setiap kata yang diucapkan Haryo memancarkan aura kegelapan yang mengikat tubuhnya, membuatnya tak bisa bernapas dengan bebas. Dito menggigit bibirnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan dengan membaca mantra dalam buku itu telah membuka gerbang bagi arwah-arwah yang terperangkap. Namun, di sisi lain, Dito juga sadar bahwa jika ia tidak menyelesaikan ritual tersebut, ia akan menjadi bagian dari dunia gelap ini selamanya. Tidak hanya dirinya, tetapi juga semua orang yang ada di sekitarnya akan menjadi korban arwah-arwah yang marah. Dari balik bayangan, suara-suara lain mulai terdengar. Ratapan, teriakan kesakitan, dan derap langkah kaki yang semakin mendekat. Dito menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Haryo, tetapi dengan seluruh arwah yang pernah menjadi korban di pabrik itu. Mereka semua terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati, dan mereka menginginkan pembalasan. Haryo mendekat, sosoknya semakin jelas dengan setiap langkah yang diambil. Matanya yang tajam dan penuh amarah menatap Dito dengan penuh kebencian. "Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini," ujar Haryo dengan suara yang menekan, hampir seperti ancaman yang tak bisa dihindari. "Ini adalah tempat kutukan. Tempat di mana hanya mereka yang telah mengorbankan jiwa-jiwa yang tak bersalah yang dapat menguasainya." Dito merasakan jantungnya berdebar semakin cepat. Keadaan semakin tidak terkendali, dan ia tahu bahwa waktu yang dimilikinya untuk bertahan semakin pendek. Tidak ada jalan lain. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan arwah-arwah tersebut dan menutup gerbang yang telah dibuka. Tanpa peringatan, Dito melangkah maju dan mengangkat buku itu, membuka halaman terakhir yang belum ia baca. Dari buku itu, ia membaca dengan suara yang bergetar, meskipun kata-kata itu terasa asing dan membingungkan. Sebuah ritual yang sangat sulit dan penuh dengan pengorbanan, namun itu adalah satu-satunya cara untuk menutup pintu dunia arwah dan membebaskan mereka. Mantra terakhir yang tertera di halaman itu memerlukan darah, dan lebih dari itu, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Namun, Dito tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas yang tersengal, ia melanjutkan membaca, meskipun ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari bibirnya mengikat nasibnya pada sesuatu yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setiap kalimat yang keluar membuat bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata, semakin jelas. Haryo berdiri diam di depan Dito, tatapan matanya semakin tajam, namun kali ini tidak ada lagi kebencian yang terpancar. Ia tampak menunggu, seolah memberikan kesempatan terakhir bagi Dito untuk menyelesaikan ritual itu. "Kamu tahu konsekuensinya," kata Haryo dengan suara yang lebih rendah dan penuh ancaman. "Selesaikan ritual ini, dan kamu akan membuka jalan bagi mereka untuk membalas dendam selamanya." Dito merasa tubuhnya dipenuhi dengan ketegangan yang luar biasa. Namun, ia sudah tidak bisa mundur lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menggenggam buku itu lebih erat dan mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra tersebut. Pada saat itulah, sebuah energi besar muncul, menyelimuti seluruh ruangan, dan seluruh pabrik mulai bergetar hebat. Angin yang tak terlihat mulai berputar kencang, membawa suara jeritan dan ratapan yang semakin keras, semakin mendekat. "Arwah-arwah yang terperangkap," teriak Dito, matanya kini memancarkan cahaya yang sangat terang. "Aku membebaskan kalian. Kembalilah ke dunia yang seharusnya." Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu melayang ke udara, menghilang ke dalam kegelapan. Sosok Haryo tampak terguncang, namun ia tidak menyerah. Ia mencoba untuk menahan energi yang dilepaskan oleh Dito, namun kekuatan yang ada di balik ritual itu terlalu kuat. Haryo mulai terpecah, menjadi asap hitam yang perlahan-lahan menghilang. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang, Haryo berteriak dengan suara yang menggetarkan bumi, "Kau tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini, Dito. Bahkan jika kamu berhasil menutup gerbang ini, bayangan-bayangan itu akan terus mengejarmu. Selama darahmu masih mengalir, mereka akan terus mengejar." Ketika sosok Haryo akhirnya menghilang sepenuhnya, seluruh pabrik gula itu kembali dalam keheningan yang mendalam. Suara-suara yang sebelumnya mengerikan itu lenyap.
Dito terjatuh ke lantai dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya lemas, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Namun, meskipun kelelahan menyerangnya, ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Dito akhirnya berhasil menutup gerbang itu. Ia berhasil membebaskan arwah-arwah yang terperangkap dan menenangkan kutukan yang selama ini membelenggu pabrik gula tersebut. Namun, ia juga tahu bahwa harga yang dibayar sangat tinggi. Pada malam itu, Dito meninggalkan pabrik gula yang telah dihancurkan oleh kegelapan. Di luar, langit cerah dengan bintang-bintang yang berkilau, dan udara terasa segar, seolah dunia kembali pulih. Namun, di dalam hatinya, Dito tahu bahwa meskipun gerbang itu telah tertutup, bayangan-bayangan itu akan selalu mengikuti jejak langkahnya. Arwah-arwah yang telah dibebaskan mungkin telah menemukan kedamaian, namun kutukan dari tempat itu akan terus mengawasinya. Dan dalam kesunyian malam, hanya ada satu hal yang Dito yakini, bahwa dia tidak akan pernah benar-benar bebas dari pabrik gula itu, dari misteri dan darah yang mengalir di dalamnya. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.